Pemirsa, kembali bertemu dengan kami di Belajar Islam. Baik, kedua narasumber kami akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan. Mbak Desti tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana perempuan menghadapi persoalan prostitusinya, dan Mbak Maria menghadapi persoalan anak-anak khususnya ya dari KPAI. Silakan Mbak, barangkali bisa menjelaskan ketika anak-anak terjebak dalam prostitusi. Ya, ini yang kalau kita bicara anak sebagai yang terjebak dalam prostitusi, itu umumnya adalah mereka yang putus sekolah gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka dari keluarga miskin gitu, diiming-iming ya, pekerjaan. Dari data yang ada di KPI itu ada sekitar 770.000, sekitar 70.000 anak korban trafficking gitu ya, yang kemudian dia terjebak dalam prostitusi anak gitu. Saya kira sebenarnya sudah banyak hal yang sudah dilakukan baik oleh negara maupun oleh masyarakat, termasuk juga oleh keluarga mungkin yang perlu dikuatkan gitu. Kalau dari sisi negara, kita sudah punya undang-undang anti trafficking, kemudian juga sudah ada gugus tugas ya tentang upaya untuk pencegahan trafficking. Hanya di tingkat komunitas saya kira memang harus dilihat akar persoalannya. Jadi ketika kita melihat bahwa mengapa anak kemudian terjebak dalam prostitusi, sesungguhnya adalah akar persoalannya yang harus dilihat. Bahwa yang pertama saya kira akar persoalannya adalah karena faktor kemiskinan, lalu yang kedua faktor pendidikan yang rendah, faktor yang ketiga juga saya kira kesadaran masyarakat yang masih belum tumbuh gitu ya, bahwa ketika dia ditawari dengan sebuah pekerjaan, harusnya masyarakat juga kritis. Pekerjaan apa? Gajinya berapa? Di mana? Siapa yang memimpin perusahaan itu? Atau kalau dia menjadi pelayan toko milik siapa? Lokasinya di mana? Dan ini harusnya informasi ini diberikan kepada masyarakat siapapun yang akan menjadi pekerja. Nah, ini yang saya kira yang juga menarik gitu. Banyak juga para calo yang sama sekali dia jadi memprovokasi atau mengajak orang untuk menjadi tenaga kerja gitu ya. Tetapi kemudian setelah itu lepas. Ketika terjadi korban, ditanya, ketika ini anak ini bekerjanya sama siapa di mana, itu sudah nggak ada yang nggak tahu informasinya. Nah, saya kira ini harus diwaspadai. Begitu ada indikasi trafficking, baik dari ininya prosesnya maupun dari pelaksanaannya, harusnya segera lapor polisi gitu. Nah, ini yang saya kira harus dibiasakan gitu. Bahwa kemudian dalam proses banyak masyarakat yang tidak tahu, saya kira menjadi tugas kita semua gitu, bahwa harus disosialisasikan tentang indikator trafficking itu sampai ke tingkat basis di komunitas. Betul. Dari KPAI sendiri itu apakah sudah mengidentifikasi sejauh mana resiko dari korban anak daripada prostitusi? Ya, risikonya jelas. Yang pertama saya kira ketika anak diperdagangkan, dalam situasi apalagi dia usia anak-anak, pendidikan juga rendah gitu kan, kemudian ya dieksploitasi. Yang pertama risikonya kemudian dieksploitasi secara fisik, psikis, dan ekonomi gitu kan. Lalu dampaknya ya tentu saja yang pertama adalah yang kelihatan adalah PMS dan HIV/AIDS gitu. Itu yang paling nyata itu. Dampak yang lain saya kira secara psikologis dia juga pasti dalam tumbuh kembang yang tidak sehat gitu. Paling tidak dia tidak optimal gitu tumbuh kembangnya, karena dia belum waktunya sebenarnya untuk bekerja. Dia harusnya kan sekolah, tetapi karena dia sudah diikat dengan pekerjaan yang juga saya kira kadang-kadang mungkin mengikat secara paksa gitu. Betul. Jadi indikasinya eksploitasi. Betul. Untuk Komnas Perempuan sendiri, Mbak, kira-kira pemberdayaan apakah perempuan yang sudah terkena dengan dari korban dari prostitusi itu ya? Jadi kalau menurut saya pertama, prostitusi harus mereka yang ada di dalam dunia prostitusi ini harus dilindungi. Artinya bahwa mereka nggak boleh menjadi bahkan objek kekerasan dari aparat gitu. Kalau kita lihat tuh banyak yang kemudian mereka juga dijadikan sasaran untuk pemerasan gitu ya. Kemudian juga bahkan kalau mereka misalnya ditangkap, kalau kena sweeping, mereka juga menjadi
korban kekerasan, ya misalnya gitu. Kasus-kasus seperti itu kan banyak terjadi. Jadi menurut saya mereka tetap harus mendapatkan perlindungan gitu. Kalau kita belum bisa mengeluarkan mereka dari situasi prostitusi, tetap saja mereka harus dilindungi gitu. Jadi siapapun yang menjadi pelaku kekerasan pada si perempuan ini, dia harus ditindak dengan tegas oleh para aparat. Kemudian yang kedua, kan akar utama masalah prostitusi ini adalah kemiskinan. Jadi menurut saya upaya pengentasan kemiskinan ini harus serius dan juga harus dilihat permasalahannya secara lebih holistik, tidak hanya diselesaikan satu persatu. Misalnya memang banyak niat baik mengentaskan mereka dari prostitusi, ya. Tetapi harus dilihat kalau mereka menjadi prostitusi karena miskin, dientaskan pun kalau tidak menyelesaikan akar masalahnya, dia akan kembali lagi ke dunia itu. Jadi menurut saya harus sekali lagi penanganannya dan harus upaya atau program-program itu dari berbagai penjuru, termasuk karena saya yakin sekali dengan meningkatnya angka orang miskin di Indonesia, maka meningkat juga jumlah pekerja seks gitu. Karena akhirnya dalam sebuah keluarga misalnya, kalau anaknya nggak bisa makan, bapaknya nggak dapat kerja, ibunya yang mencari uang. Nah, mencari uang itu yang paling mudah ya memang menjadi pekerja seks, atau mereka mudah terjebak menjadi pekerja seks. Baik, nanti kita lanjutkan, Mbak ya. Pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Belajar Islam.